Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi dengan saya Ibu Dewi di mata pelajaran Matematika Peminatan kelas 12 MIA. Hari ini kita akan belajar mengenai nilai maksimum dan nilai minimum suatu fungsi. Jadi kali ini kita masih belajar bab mengenai aplikasi dari turunan. Jadi prinsip dasar penentuan nilai maksimum dan minimum suatu fungsi itu kita menggunakan turunan ya. Contohnya diberikan Y sama dengan Fx. Turunan pertamanya adalah Fx. Seperti ini ya. Kemudian penulisan turunan keduanya adalah seperti ini. Oke, untuk mengetahui cara mencari nilai maksimum dan minimum, bagaimana caranya? Yang pertama, itu jika turunan kedua lebih besar dari 0 pada saat turunan pertama sama dengan 0, maka nilai tersebut adalah minimum. Jika turunan kedua lebih kecil dari 0, pada saat turunan pertamanya sama dengan 0, maka nilai tersebut adalah maksimum. Jadi kita nanti mencari nilai maksimum dan nilai minimum menggunakan turunan pertama dan uji turunan kedua. Baik, untuk yang selanjutnya, jika turunan keduanya sama dengan 0 bagaimana? Tadi kan lebih kecil, lebih besar, ya kan? Jika turunan kedua sama dengan 0 pada saat turunan pertama sama dengan 0, maka tes turunan kedua gagal. Jadi harus menggunakan prinsip turunan pertama, atau ini dinamakan dengan stasioner. Jadi untuk mencari nilai maksimum dan minimum nanti, kalian lihat turunan keduanya itu lebih besar atau lebih kecil. Dengan syarat turunan pertamanya sama dengan 0. Langsung saja ke contoh ya, perhatikan. Tentukan nilai maksimum, nilai minimum, dan pembuat nilai maksimum atau minimum dari fungsi 2x pangkat 3 plus 3x kuadrat min 12x plus 7. Ingat, tadi untuk mencari nilai maksimum atau minimum, kalian menggunakan cara turunan pertama sama dengan 0. Jadi itu syaratnya ya. Turunan pertama sama dengan 0. Untuk mengetahui dia maksimum atau minimum, itu menggunakan tes turunan kedua atau uji turunan kedua. Perhatikan dari soal ini, dari soal Fx sama dengan 2x pangkat 3 plus 3x kuadrat min 12x plus 7, turunan pertamanya jadi 6x kuadrat plus 6x min 12. Jadi pembuat nilai maksimum dan minimumnya kita cari terlebih dahulu. Ingat, syaratnya tadi adalah turunan pertama sama dengan 0. Ya, turunan pertamanya berapa? Turunan pertamanya 6x kuadrat plus 6x min 12 sama dengan 0. Ya, dari sini kalian bisa faktorkan ya. Dari sini kalian bisa faktorkan. Didapat, oke, ini bentuknya bisa dibagi 6 semua. Jadi kalian bagi 6 semua biar sederhana. Dapat x kuadrat plus x min 2 sama dengan 0. Ketika difaktorkan jadi seperti ini. Dari sini didapat x-nya min 2 atau x-nya
1. Oke, jadi pembuat nilai maksimumnya itu dan minimum ya. Pembuat nilai maksimum atau minimumnya adalah X sama dengan min 2 atau X sama dengan 1. Oke ya. Kalau sudah dapat ini, kita tes dengan turunan kedua. Biar tahu maksimumnya di X yang berapa. Apakah X yang ini ataukah X yang ini. Ingat tadi, untuk maksimum turunan kedua lebih kecil dari 0. Ini maksimum. Nilai akan bernilai maksimum. Turunan kedua lebih besar 0, ini nilainya akan bernilai minimum. Ya, tadi diingat ya. Oke, kalau sudah, perhatikan lagi di sini. Kita sudah dapat titik X-nya adalah min 2 dan 1. Kita uji dengan turunan kedua atau tes turunan kedua. Dimasukkan ketika X-nya min 2, ya, dimasukkan ke sini. Ternyata hasilnya adalah 12 kali min 2, min 24 ditambah 6, tetap min atau kurang dari 0 ya. Kurang dari 0 itu berarti dia nilainya maksimum nanti. Oke, kalau sudah tahu, oh titik min 2 itu nanti bernilai maksimum, kita masukkan ke fungsi awal atau fungsi soalnya tadi. X-nya kita ganti dengan min 2. Di soalnya tadi kan, fx sama dengan 2x pangkat 3 plus 3x kuadrat min 12x plus 7. Ya kan? Tinggal dimasukkan saja fx. X-nya diganti min 2. Jadi didapat 27. Jadi nilai maksimumnya adalah 27. Oke, sekarang kita uji turunan kedua untuk X sama dengan 1. Dimasukkan ke turunan kedua. Berarti 12 kali 1 plus 16 sama dengan 18. 18 itu lebih besar dari 0. Berarti kalau lebih besar dari 0, turunan keduanya nilainya minimum. Kita masukkan ke fungsi pertama tadi, X-nya 1 ya. Fungsi pertama itu fungsi di soalnya tadi. Ya, dimasukkan X-nya 1, ternyata dapat 0. Jadi nilai minimumnya adalah 0. Paham? Jadi intinya untuk mencari nilai maksimum atau minimum, syaratnya adalah turunan pertama sama dengan 0. Ini nanti kalian dapat X-nya ya, dapat X-nya. X-nya berapa? Oke. Yang kedua, untuk tahu dia maksimum atau minimum, pakai tes atau uji turunan kedua. Ya. Kalau turunan keduanya lebih besar dari 0, berarti dia minimum. Ya, minimum. Kalau turunan keduanya lebih kecil dari 0, berarti maksimum. Ingat ya. Paham ya? Oke. Misalkan ada pertanyaan, Bu, kan dari sini sudah kelihatan bahwa dari jawaban ini
27 dan 0. Sudah kelihatan bahwa 27 itu lebih besar dari 0. Berarti 27 adalah maksimum. Dan 0 adalah minimum. Boleh enggak langsung dicek pakai itu tanpa uji turunan kedua? Bisa, asalkan titiknya atau X-nya cuman 2 tadi ya. Jadi bisa langsung kalian menggunakan X yang sudah diketahui. Kalau hasilnya lebih besar berarti maksimum, hasilnya yang kecil berarti minimum, seperti ini. Tanpa harus menggunakan titik uji turunan kedua. Bisa. Tapi beda lagi, kalau ternyata X-nya cuman ada 1. Berarti kalian harus tetap menggunakan tes turunan kedua atau uji turunan kedua. Seperti contoh berikut. Contoh kedua. Tentukan nilai maksimum atau minimum kurva fungsi dari Gx sama dengan 27x plus 4 per X kuadrat. Ya. Perhatikan pembahasannya. Diketahuinya tadi ini ya. Oke, ini sama aja dengan untuk mempermudah turunannya kamu rubah pecahannya di sini, dirubah jadi 4x pangkat min 2 ya. Turunan pertamanya jadinya berapa? 27 27x diturunkan jadi 27. Kemudian yang ini 4x pangkat min 2 diturunkan jadi min 8x pangkat min 3. Jadinya seperti ini. Oke. Sudah? Untuk selanjutnya, syaratnya tadi apa untuk mencari nilai maksimum atau minimum? Syaratnya adalah turunan pertama sama dengan 0. Ini syaratnya untuk mencari X-nya. Oke, dimasukkan. Sudah. Jadi 27, turunan pertamanya kan 27 min 8 per X pangkat 3 sama dengan 0. Berarti 8 per X pangkat 3 sama dengan 27. X pangkat 3 pindah ruas ya. Jadinya ini. X saja berarti ketemu 2 per 3. Oke. Nah, ini X-nya cuman 1. Kalau kalian tidak menggunakan uji turunan kedua, kan tidak tahu ini maksimum atau minimum nanti nilainya. Jadi harus menggunakan uji turunan kedua. Turunan keduanya berapa? Turunan keduanya adalah berapa? Ya, turunan keduanya adalah, kalau dihitung adalah 24 per X pangkat 4. Ya, kan turunan pertamanya tadi 27 min 8 per X pangkat 3. Ya, turunan pertamanya. Ini kan turunan pertamanya 0. Seperti ini. Ya, kemudian ini naik ke atas. Jadinya kan seperti ini. Oke ya. Dapat turunan keduanya 24 per X pangkat 4. Kalau sudah, biar tahu ini nilainya nanti maksimum atau minimum, kalian gunakan tes uji turunan kedua. Ya, dimasukkan X-nya 2 per 3. X-nya 2 per 3, dihitung saja. Kalau dihitung, ternyata hasilnya 121,5.
121,5 itu lebih besar dari 0. Kalau lebih besar dari 0, maka nilainya adalah minimum. Ya. Oke. Minimum nilainya berapa? Untuk minimum, untuk mencari, langsung dimasukkan ke fungsi awal, fungsi Gx pertama tadi dengan X-nya 2/3. Ternyata setelah dihitung hasilnya 27. Dari sini didapat nilainya minimum ya. Berapa nilainya? 27. Paham ya? Oke, perlu saya tekankan, saya garis bawahi bahwa untuk mencari nilai minimum atau maksimum, kalian gunakan syarat turunan pertama sama dengan 0. Ini untuk mencari X-nya. Ya. Kalau X-nya 2, dari sini kalian bisa langsung masukkan ke fungsi awal tanpa harus menggunakan uji turunan kedua. Nanti hasil yang besar berarti maksimal, hasil yang kecil berarti minimal. Kalau X-nya ketemu 1, X-nya cuma 1 saja, kalian tentunya harus menggunakan tes uji turunan kedua, karena tidak bisa langsung diketahui mana yang minimum, mana yang maksimum. Baik, mudah-mudahan kalian paham untuk pembelajaran hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.